Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Dewita Purwaningsih, yang kedua ada Ditya Apriliana, yang ketiga ada Sayekti Dwi Safitri, dan yang keempat saya sendiri Yusi Febrianti. Kami akan membahas 3 kasus. Langsung saja, untuk kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Dewita Purwaningsih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mengawali dengan kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau yang disebut MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari rata-rata pada sebuah soal. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan yang pertama adalah A. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kelompok kami adalah dalam kasus ini, keberhasilan peserta didik mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan soal dapat dijelaskan melalui konsep pemahaman konseptual. Ketika peserta didik mengerjakan soal pertama, mereka mengikuti langkah-langkah yang diajarkan yang cenderung bersifat mekanis. Namun, pada percobaan kedua setelah memahami konsep dasar mencari nilai rata-rata, mereka dapat mengerjakan soal dengan lebih fleksibel tanpa harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Pertanyaan kedua adalah B. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kelompok kami adalah metode yang digunakan oleh guru tersebut merupakan contoh pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika. Guru memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik atau siswa untuk membangun pemahaman konseptual mereka sendiri. Penerapan metode ini tidak hanya mengerjakan langkah-langkah, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika, memungkinkan peserta didik untuk mengaitkannya dalam pemecahan masalah secara kontekstual. Dalam kegiatan belajar yang serupa, guru dapat mengintegrasikan pendekatan konstruktivis, memberikan tantangan yang relevan, dan mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan kontekstual. Terima kasih. Berikut dari kasus 1 yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sayekti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban dari kelompok kami, Rina sebagai guru kelas 1 SD perlu memahami tahapan perkembangan kognitif peserta didiknya, mengingat sebagian besar peserta didik belum dapat berhitung dengan lancar. Rina dapat menerapkan pendekatan konkret representasional abstrak atau CRA. Pada tahap konkret,
Rina dapat menggunakan bahan-bahan fisik seperti kelereng atau balok untuk membantu peserta didik memvisualisasikan konsep bilangan. Pada tahap representasional, guru dapat memperkenalkan gambar atau kartu angka sebagai representasi visual. Kemudian yang terakhir, pada tahap abstrak, Rina dapat memperkenalkan simbol matematika secara lebih formal. Soal yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, pendekatan CRE sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia dini yang lebih responsif terhadap pengalaman konkret. Dengan menyediakan rangkaian aktivitas yang menyertakan bahan fisik dan representasi visual, Rina dapat membantu peserta didiknya membangun pemahaman yang kuat terkait konsep matematika. Melalui pendekatan ini, peserta didik akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep-konsep matematika yang mendasar. Baik, untuk kasus ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Ditya. Baik, saya akan menjelaskan kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas dari Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan Made untuk memberikan contoh tes deskripsi yang sesuai dengan latar belakang peserta didiknya merupakan langkah yang tepat. Prinsip yang diterapkan dalam kasus ini adalah prinsip kedekatan budaya atau kontekstual. Made memahami pentingnya merespons keberagaman latar belakang budaya peserta didik sehingga memberikan contoh yang lebih relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Lalu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip kedekatan budaya memiliki dasar dalam teori konstruktivis dan kontekstual, di mana pembelajaran dianggap lebih efektif ketika dikaitkan dengan pengalaman dan latar belakang peserta didik. Dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan realitas peserta didik, Made tidak hanya memudahkan pemahaman teks deskripsi, tetapi juga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam menyusun materi pembelajaran yang lebih sesuai dengan keberagaman budaya dan pengalaman siswa di kelas. Itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, menanggapi, atau memberi saran, boleh tulis di reply di LMS. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.